Shalom sahabat inspirasi, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Tema yang saya ambil yaitu terus berbenah. Nat yang saya ambil di Alkitab di 2 Korintus 3 ayat 2, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berbahagialah kita orang percaya yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita tahu kota kita Semarang memiliki bis antar kota. Di sana ada slogan yang tertulis terus berbenah. Dan puji Tuhan, kota Semarang semakin hari semakin baik dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan, maka membuat kota Semarang menjadi makin baik dan nyaman bagi kehidupan masyarakatnya. Juga gereja kita yang terus melaksanakan pembaharuan-pembaharuan yang signifikan sehingga dapat menunjang pelaksanaan ibadah semakin lebih apik dan nyaman, sehingga persekutuan jemaat Tuhan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan khusyuk. Ada AC yang terasa lebih dingin, tempat parkir yang lebih kondusif, dan masih banyak lagi program-program yang dicanangkan ke depan yang mana bertujuan agar semakin hari semakin lebih baik. Kita pun seharusnya sebagai umat tebusan yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam hidup kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, agar semakin hidup kita berkenan kepadanya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang diubah sesuai dengan karakternya Yesus Kristus, yaitu adanya buah-buah roh, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2, 17 dan 18 tadi, Rasul Paulus memiliki doa dan pengharapan kepada jemaat di Korintus, yaitu yang pertama di ayat 2, mereka atau jemaat di Korintus diharapkan menjadi murid Tuhan Yesus yang dapat dilihat dan jadi teladan bagi orang lain. Artinya, hidup menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dilihat kapabilitasnya sebagai murid Tuhan yang bertumbuh. Karena mereka memiliki status baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Sebagai kitab yang terbuka, yang dapat dilihat banyak orang tentang kebaikannya dan hidup dalam kebenaran. Yang menjadi perenungan kita. Sudahkah kita menjadi saksinya dengan mau terus berbenah dalam hal-hal yang tidak berkenan kepadanya? Yang kedua, doa dan pengharapan Rasul Paulus yaitu di ayat yang ke-17, roh Allah di dalam Yesus Kristus dapat tinggal di hati mereka, sehingga dalam hidupnya ada kemerdekaan sejati di dalam Tuhan, tidak lagi dibelenggu oleh dosa, baik melalui fantasi dunia, kedagingan maupun tipuan iblis. Pertanyaannya, bagaimanakah kita? Sudahkah Allah benar-benar tinggal di dalam kita? Jika ya, mari bangunlah mezbah doa melalui doa pagi ataupun doa malam NWP di gereja kita. Poin yang ketiga, di ayat yang ke-18, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada topeng dalam memuliakan Tuhan. Mereka tulus hidup dalam kemuliaannya, sehingga Tuhan Yesus makin besar dan kita makin kecil. Haleluya. Maka keputusan hari ini, mari terus berbenah dalam menata hidup ini,
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mumpung masih ada kesempatan yang diberi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.